pembentukan Islamic Worldview untuk murid SMA luar biasa. Saya akan awali dengan dari latar belakang tantangan yang paling mendasar yang sedang dihadapi umat Islam saat ini adalah tantangan pemikiran, baik tantangan pemikiran yang bersumber dari dalam seperti sikap fanatisme yang menunjukkan ketegangan atau keterikatan yang berlebihan terhadap ideologi, keyakinan, kelompok atau ajaran tertentu tanpa memberikan ruang untuk kritik atau pandangan yang berbeda. Dan contoh lainnya seperti stagnasi pemikiran. Dalam konteks umat Islam, stagnasi pemikiran ini berarti adanya kekurangan inovasi atau kemajuan dalam cara berpikir dan memecahkan masalah, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Tentunya dari stagnasi pemikiran ini ada dampak. Setidaknya ada dampak dari stagnasi pemikiran pada umat Islam. Yang pertama, tertinggal dalam pengetahuan. Yang kedua, kesulitan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam terhadap nilai agama. Kemudian tantangan pemikiran yang bersumber dari luar, yaitu tantangan pemikiran berupa pengaruh pemikiran barat seperti liberalisme, sekularisme, pluralisme, feminisme dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menyebabkan kebingungan intelektual kalau dibahasakan oleh atas confuse of knowledge dan keraguan cara berpikir yang pada akhirnya pandangan Islam terdistorsi melalui sudut pandang liberal. Kemudian satu sisi yang lain, kemudahan dalam memperoleh informasi mengubah berbagai macam perubahan di antara tingkah laku dan pemikiran. Tidak sedikit perubahan positif dan juga negatif yang ditimbulkan darinya, seperti masuknya ideologi barat yang bertentangan dengan nilai Islam maupun kebangsaan seperti liberalisme. Salah satu produk pemikiran kaum liberal yang mengekspresikan kebebasan tanpa batas di antara pemahaman tubuhku adalah milikku. Tidak ada yang berhak mengatur tubuhku, apalagi orang tua, negara, bahkan agama. Seolah-olah agama tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi menurut kaum liberal. Pada akhirnya pasal ideologi tersebut menjadi tingkah laku yang menyimpang, di antaranya seks bebas, LGBT, candu narkoba, candu game, teatri dan lain-lain. Permasalahan yang sedang melanda rakyat Indonesia adalah hilangnya kemampuan melakukan tindakan yang benar, dan dibahasakan oleh atas ini kehilangan loss of adab, yaitu loss of disiplin, disiplin of soul, disiplin dalam jiwanya, disiplin dalam pikirannya, disiplin dalam tubuhnya. Berlandaskan pada permasalahan tersebut, sangat diperlukan sebuah program pendidikan sebagai bentuk upaya dalam menegakkan para remaja berperilaku yang baik, yang siap melaksanakan tugas kehambaannya sebagai hamdulillah dan kalimatullah dan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian rumusan masalah ada tiga. Yang pertama, bagaimana konsep Islamic Worldview perspektif Syekh Muhammad Latif Al-Atas dalam karyanya Prolegomena Dunia Fisik Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana program Islamic Worldview di pesantren Prolegomena Islamic Thought and Civilization Ristek At-Taqwa Depok. Yang ketiga, bagaimana program Islamic Worldview untuk murid SMA luar biasa. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis konsep Islamic Worldview perspektif Syekh Muhammad Latif Al-Atas dalam bukunya Prolegomena Dunia Fisik Islam. Yang kedua, menganalisis program Islamic Worldview di pesantren Ristek At-Taqwa Depok. Dan yang ketiga, merumuskan program Islamic Worldview untuk murid SMA luar biasa. Untuk metodologi penelitian, metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif, studi pustaka, labor research, dan kualitatif studi lapangan. Kemudian sumber data, saya berikan dua-duanya, baik yang sumber data dari labor research dan studi lapangan. Adapun sumber data yang sumber data studi pustaka, yang pertama menganalisis pemikiran Al-Atas melalui karyanya yaitu Prolegomena Dunia Islam. Ini menjadi kajian yang utama yang menjadi primer dalam penelitian ini. Kemudian yang sekundernya menganalisis karya-karya yang lain seperti buku Islam
ketiga observasi. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Tiga, baik ini dilakukan pada studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian hasil penelitian program riset Gojul untuk Politeknik Singapura School menekankan pemahaman 9 konsep utama atas. Konsep utama Islamic Worldview yang juga saya atas. Pertama, konsep tentang Tuhan, wahyu, penciptaan, manusia, pengetahuan, agama, kebebasan, nilai dan kebaikan, serta kebahagiaan. Kemudian 9 konsep ini saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah pandangan hidup yang menyeluruh. Kemudian konsep tersebut disajikan dalam sebuah program merujuk kepada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang setidaknya mencakup 9 unsur program. Setiap konsep ini disampaikan menjadi komponen program kegiatan ilmiah seperti book sharing, kajian ilmiah, pelatihan, kajian kitab klasik, forum diskusi dan lagi peradaban yang bertujuan membentuk murid beradab dan berilmu. Program ini melatih murid untuk memahami Tuhan, ilmu dan penciptaan secara mendalam, menghidupkan nilai kebebasan berlandaskan pandangan hidup Islami serta mencapai kebahagiaan melalui hubungan harmonis dengan Allah dan sesama. Kesimpulan, menurut Al-Atas, Islamic Worldview atau pandangan hidup Islam adalah cara pandang Islam terhadap hakikat dan kebenaran yang disebutnya sebagai Ru'yatul Islam wujud, the vision of reality and truth, untuk membentuk pandangan hidup yang keren yang merumuskan 9 konsep kunci dalam Islam. Pertama tadi konsep tentang Tuhan, wahyu, penciptaan, manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebaikan serta kebahagiaan. Kemudian program Self-Worldview di Perspek At-Taqwa bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan hidup Islam melalui 9 konsep utama yang sudah dijaga secara atas. Program ini menggabungkan kajian kitab klasik, diskusi kontemporer, dan belajar aktif untuk mengembangkan pemikiran kritis dan adaptif. Dengan pendekatan ini, santri diharapkan dapat mengamalkan ilmu dan nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kesimpulannya. Kemudian ini bukti dan publikasi ilmiah yang sudah kami kirimkan lewat jurnal Tawazul, dan ini bukti formal dokumentasi penelitian ketika kami berkunjung ke Pasar Aqua Depok. Dan juga untuk menganalisis karya Al-Atas juga saya ikut pelatihan kajian secara intens selama 6 bulan yang langsung dipandu oleh Prof. Dr. Wiswanto yang mana beliau adalah salah satu muridnya Al-Atas untuk menganalisis kitab atau buku prolog dan metode. Sekian mungkin paparan yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Irfan, dan selanjutnya monggo dipersilakan Pak Ali untuk bergabung. Baik, terima kasih Dr. Santi. Irfan Ilahi Zohir ya. Irfan Ilahi Zohir ya. Jadi yang pertama ya, terkait dengan masalah program ya pendidikan Islamic Worldview. Di kajian teoritis, coba dibuka itu halaman 21. Saya melihat untuk teori tentang Islamic Worldview-nya dan karakteristiknya sudah ya. Terus di kajian program pendidikan ya. Komponen program pendidikan itu apa aja? Coba jelaskan. Komponen program pendidikan merujuk ke Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dan meliputi ada 9. Pertama rasionalisasi, kemudian ada visi misi, kemudian ada tujuan, kemudian setelah itu ada komponen program. Setelah komponen program, kemudian ada
Oke. Terus dikaitkan dengan ini tadi ya, ketika bicara tentang masalah pendidikan ini ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan Islamic worldview kan nanti komponennya di situ selain ada tujuan ya kan, tentunya kan ada landasan ya, dan juga ada kurikulumnya seperti apa, mengimplementasikan dari 9 unsur tadi ya yang digagas oleh Naqib Alatas, dan juga evaluasinya. Nah kira-kira itu dari 9 unsur ini gimana cara mempraktekannya itu di at-taqwa itu? Baik, untuk mempraktekkan 9 unsur di at-taqwa sesuai dengan yang kemarin ini adalah dengan pertama sudah diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari ya, dengan penanaman adat sehari-hari. Pertama itu yang kami temukan di at-taqwa. Kemudian yang kedua diimplementasikan melalui kegiatan intelektual atau kegiatan ilmiah seperti berdiskusi, kemudian menulis, kemudian mengkaji karya-karyanya, kemudian didatangkan para ahli-ahli dan ataupun beberapa murid-murid beliau untuk menjelaskan, membedah buku karya-karya Alatas. Itu yang kami dapatkan di selama penelitian di Takwa. Kemudian dari 9 komponen itu kita terjemahkan, kita masukkan komponen tersebut ke dalam sebuah program berbentuk kegiatan ilmiah atau kegiatan intelektual. Di antaranya ada 5 hal yang kami buat. Di situ ada kegiatan sharing buku, ya, book sharing yang pertama. Kemudian yang kedua ada kajian ilmiah dan pelatihan. Yang ketiga ada pengkajian kitab. Yang keempat ada program peningkatan wawasan murid. Yang kelima ada pembuatan mani yang bersih tentang tema-tema peradaban. Nah, setiap komponen program ini atau kegiatan ini memiliki kompetensi Islamic worldview masing-masing. Apa yang diharapkan dari keterlaksanaannya program kegiatan ini. Misalkan kegiatan book sharing, nah di situ memiliki kompetensi Islamic worldview, memiliki prinsip berpikir teologi dan juga mengenal asumsi otonomi. Nah ini diturunkan dari karakteristik Islamic worldview yang digagas oleh Alatas. Kemudian di setiap kegiatan memiliki karakteristik Islamic worldview masing-masing dan tujuan kegiatan yang merujuk kepada nilai-nilai yang sudah dikonsep yang sudah dibahas oleh Alatas. Kemudian untuk evaluasinya, evaluasi ini saya susun ada sekitar 6 tahapan. Jadi ada evaluasi awal, yaitu tes diagnostik, yang mana tes diagnostik ini bertujuan untuk menilai pemahaman dasar murid tentang konsep Islamic worldview, seperti konsep Tuhan dan lain segala macam. Evaluasi ini dilakukan melalui pretest, yang melalui pertanyaan pilihan ganda atau esai yang sederhana untuk mengetahui pemahaman dasar. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi proses, dilakukan secara berkala untuk mengukur keterlibatan aktif siswa selama program. Jadi keaktifan siswa, kemudian sumbangsi pikiran dan lain segala macam itu akan dilihat ya selama proses observasi, partisipasi, penilaian kinerja, refleksi kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian selain evaluasi proses ada evaluasi produk. Ya, di sini mencakup penilaian pada kognitif dan keterampilan, mengukur sejauh mana pemahaman dan keterampilan murid dalam menerapkan Islamic worldview melalui penilaian tertulis. Ya, ada bentuknya penilaian tertulis atau proyek individu atau kelompok dan penilaian diskusi atau debat. Ya, melalui tugas ini siswa diharapkan mampu mengaitkan konsep-konsep Islamic worldview dengan tema yang relevan dalam konteks modern. Kemudian juga ada evaluasi nilai dan sikap. Ini untuk menilai perkembangan nilai dan nilai sikap siswa dalam penerapan adab, kedisiplinan dan pemahaman knowledge sehari-hari.
ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep Islam itu diterapkan oleh siswa di luar lingkungan sekolah. Oleh karenanya program ini diterapkan untuk murid SMA boarding school karena kegiatannya yang tidak cukup dilaksanakan pada jam-jam aktif sekolah, juga bisa dilaksanakan di setiap akhir pekan dan juga pada malam hari, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk merealisasikan kegiatan program intelektual ini. Baik, yang kedua itu ini kan untuk murid SMA ya, iya kan? Ya. Untuk murid SMA. Jadi sebelum kita membuat satu program itu kan kita harus melihat ya karakteristik ya dari murid atau anak didik kita itu. Nah, kira-kira untuk kekhususan ya karakteristik usia SMA ini seperti apa? Saya lihat di bab teori tidak ada. Sudah ada belum? Oh ya, untuk kekhususan memang tidak kami cantumkan, ya saya cantumkan untuk itu. Hanya yang saya tulis di sini, kenapa yang menjadi patokan adalah anak SMA, karena anak SMA dianggap sudah mampu untuk berpikir kritis dan juga mampu bisa memahami hal-hal yang cukup berat, walaupun pada akhirnya konsep Islamic worldview ini yang digagas oleh atas yaitu diperuntukkan untuk perguruan tinggi. Memang pada awalnya konsep itu digunakan untuk perguruan tinggi. Maka program ini memang oleh karena diturunkan untuk murid SMA dengan harapan membekali mereka ketika mereka melanjutkan studi di perkuliahan, karena memang ketika dunia perkuliahan mereka akan bertemu dengan teman-teman yang dengan berbagai macam latar belakang, bukan hanya beda suku, beda keyakinan dan segala macam. Maka diharapkan program ini dapat membekali mereka ketika mereka berada di dunia perkuliahan. Ya, jadi ya, ditambah nanti di tinjauan pustaka tentang karakteristik murid SMA. Itu kan ada jenjang usia kan. Setiap usia itu kan punya kekhasan masing-masing ya. Misalkan saya dan teman-teman di Darul Andalus Singapura itu buat satu buku gitu ya, untuk anak taman kanak-kanak gitu ya, anak TK lah. Itu juga sudah mulai membuat internalisasi nilai-nilai Islamic worldview, misalkan tentang konsep Tuhan nih. Nah, itu juga sesuai dengan jenjang usianya gitu. Ya kan? Nah, namanya tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep alam ini kan bisa diterapkan di semua jenjang gitu. Nah, yang membedakan itu tadi dari jenjang ke jenjang itu kan punya ciri khas. Karena daya tangkap manusia itu mengalami perkembangan dan juga ada tingkat perbedaan. Nah, ini pentingnya tadi. Ketika saya tanya untuk jenjang SMA itu seperti apa? Itu penting ya. Karena nanti akan menentukan bagaimana cara mengolah tadi Islamic worldview supaya sampai kepada mereka itu seperti apa. Ya, kalau saya misalkan untuk jenjang anak TK itu mereka diberikan pendidikan ya melalui kurikulum pengenalan Tuhan ya dengan pendekatan sains alam gitu ya. Oh, ini dibuatkan misalkan gambar, ini visual matahari, ini bulan, ini bintang, dibuat gambarnya karena itu anak ya, dibuat gambar sesuai dengan jenjang level anak-anak itu ya, kemudian dikasih internalisasi nilai, bintang, bulan, matahari merupakan ciptaan Allah. Nah, itu internalisasi nilai konsep Tuhan itu, bahwa alam ini tidak berdiri sendiri tetapi memang ada sang pencipta. Nah, selama ini kan disekulerkan itu konsep Tuhan itu dari ilmu. Nah, ini yang bahaya. Nah, sejak usia dini cara menanamkan kita itu sesuai dengan jenjangnya. Nanti di usia SMA juga seperti itu. Apakah harus disamakan antara jenjang SMA dengan perguruan tinggi? Tentu kan beda, betul kan? Ya, semua punya level. Itu yang saya maksud ya. Terus kemudian menurut antum ini untuk
program Islamic Worldview ini jenjang SMA yang ideal seperti apa? Apa yang diterapkan di At-Taqwa itu udah ideal belum? Menurut saya yang diterapkan di At-Taqwa, penerapan Islamic Worldview belum ideal. Karena satu sisi walaupun karena Islamic Worldview itu konsep awalnya adalah khususnya dalam konsep ilmu tanpa ada ekonomi dan satu ekonomi antara misalkan sains dan ilmu agama misalnya. Walaupun memang di At-Taqwa ini ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu kifayah dipelajari secara proporsional dan fardu ain diutamakan. Hanya dalam implementasinya ya, untuk ilmu fardu kifayah yang di pelajaran di At-Taqwa ini masih belum maksimal karena kenyataannya mereka dalam pembelajaran ilmu-ilmu yang umum yang saya katakan di ilmu umum ini belum terlalu efektif, dan gurunya dan tenaga karena keterbatasan tenaga pendidik dan segala. Nah dalam pendidikan Islamic Worldview ini program pendidikan ini seharusnya memang dapat mengintegrasikan antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah, ya fardu kifayah ini secara profesional dan semaksimal mungkin. Yang kami temukan ya At-Taqwa belum terlalu efektif dalam pembelajaran ini sehingga tetap para murid atau santri masih menguasai satu bidang saja, yang lain masih terkesan mengabaikan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Baik, terakhir ya. Jadi untuk saran ya, rekomendasi itu ditambahkan nanti ya. Selain di sini ada akademisi, praktisi ditambah ya ke pemerintah ya. Ke pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan ya. Terus kedua itu terkait lembaga ya. Dan yang terakhir adalah masyarakat ya. Nanti ditambahkan ya saran-saran itu. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Santi. Terima kasih Pak Irfan. Ini resepnya adalah kualitatif ya. Risetnya udah banyak ya, hasil-hasil penelitian yang dilakukan saudara kutip. Di antara banyaknya riset yang sudah dikutip ini yang 20 ya, apa bedanya dengan penelitian yang akan saudara lakukan? Karena udah duluan mereka